bisa terulang, yaitu waktu. Apapun bisa terulang, kalau waktu nggak bisa terulang, sehingga manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana peringatan Allah yang selalu dibaca ketika saya sekolah di madrasah dulu. Anggapan balik mesti berbaca surat wal asri. Bukan saya kira simbora. Masih ya? Apa sih kok anggapan balik mau pulang mesti disuruh baca surat wal asri? Yang kadang sambil lari juga baca. Ternyata itu untuk mengingatkan kita, sayanya kan tidak diberitahu bahwa wal asri, masa atau waktu itu adalah modal utama yang tidak bisa terulang lagi. Waktu hari ini, bukan besok, bukan kemarin, dan tidak bisa diulang lagi. Pengulangannya, kegiatannya bisa mengulang, tapi waktunya tidak bisa diulang. Yang kedua, kesehatan. Alhamdulillah semua yang hadir hari ini masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan menjelang Ramadan yang tinggal kurang lebih 2 hari, insya Allah mulai puasa bareng hari Kamis insya Allah. Tapi siap-siap hari rayanya kelihatannya nanti nggak bareng. Itu sudah menjadi hukum alam. Ketika awalnya bareng, akhirnya nggak bareng. Ketika awalnya nggak bareng, akhirnya yang bareng. Karena tolak ukurnya itu berbeda. Terus panjenengan ora usah mikir iki mumet, sing penting panmelu pemerintah. Monggo panmelu yang lain monggo. Sing paling salah itu yang orang melu meneh. Akhirnya orang puasa. Orang melu meneh kan berarti orang puasa sih. Ya, semua punya dasar, punya aturan atau punya pegangan. Yang benar mana? Semuanya benar. Yang tidak benar tadi yang saya sampaikan, orang melu meneh sehingga akhirnya orang puasa. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan selalu dibimbing, akan mendapat syafaatnya, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi warasatul ambiyanya, waris-warisnya masih ada yang nyambung kepada beliau. Mudah-mudahan kita selalu berkhidmat pada beliau. Dan yang paling penting, ini akhir ya, saya tahu bulan-bulan ini bulan terakhir yang mungkin belum pernah saya sampaikan, bahwa ilmu itu adalah hal yang harus, dan untuk berilmu harus berguru. Ini yang kadang kita lupakan. Nah, besok ketika kita dihisab, itu akan ditanyakan segalanya. Untuk aman, itu paling mudah ketika kita jawab, ya Allah, kenapa Anda mengerjakan ini salah? Iya, karena saya masih belajar, saya masih mencari ilmu, sehingga kita itu harus punya guru. Yang gurunya itu harus mengakui bahwa kita sebagai muridnya, terutama guru-guru kaitan dengan akidah, dengan syariat. Mengapa saya pun hari ini masih ngaji, enggak, kalau dari mau ditunda macam-macam, tapi saya masih ngaji. Untuk meringankan saya, ketika nanti ditanya, saya itu masih ngaji, jadi kalau masih ngaji, salah ya lumrah. Tapi kalau nggak mau ngaji, salah menjadi tanggung jawab sendiri. Itu pengalaman saya ketika tahun 2003 kalau nggak salah, saya mampir ke PBNU di Keramat Jati, Jakarta, kantor pusat. Saya masuk ke sebuah ruangan, ternyata masuk di sana para kiai-kiai, profesor, doktor, kiai haji, alama, alim, semua kumpul pada ngaji. Gentenan masih ngaji.
Profesor Doktor Kiai Haji termasuk Kiai Haji Sa'id Akid Sirot, saya Mustafa Fitri, saya ketemu beliau di sana. Nah itu yang akhirnya saya mencari dan jawabannya macam itu. Sehingga panjenengan yang belum punya guru ngaji, guru sholat, ya, monggo cari untuk pegangan. Kok kehadiran besok dong takon malaikat bisa sholat ya salah. Gini malaikat, saya masih jadi murid. Jadi salah masih diampuni. Dan yang benar mana? Gurunya si A, gurunya Pak Ibnu Hakim. Nanti Pak Ibnu Hakimnya ditanya, benar itu muridnya? Enggak pernah datang ke tempat saya, nggak pernah ngaji. Ya, kalau beliau mengatakan iya itu murid saya, nanti Pak Hakim juga gurunya siapa mengatakan, jadi nanti ada yang bertanggung jawab. Itu sekedar untuk kita semua, monggo masing-masing segera kalau belum punya guru ngaji, belum punya guru sholat, karena sholat pun tidak gampang ternyata, ya. Sholat pun tidak gampang. Kemarin saya di WA saya buat status, orang ingin jaya di dunia, ingin punya pekerjaan banyak, yang layak, penghasilan banyak, harus rela kursus, ya. Kursus bahasa Inggris dilawani, biar masuk stan, rela kursus berbulan-bulan. Tapi biar masuk surga, tidak mau kursus, sholatnya hanya ikut-ikutan saja. Nah ini, coba kalau nanti panjenengan pahami, itu cukup detail dan cukup lumayan. Tapi kalau di ilmu nih, gampang semua, tidak ada yang sulit. Sholat juga gampang, karena yang wajib-wajib itu hanya 13, yang lain itu sunat, yang rukun hanya 13. Jadi kalau ada kiai sholat cepat, berarti hanya melaksanakan rukun-rukunnya saja sehingga cepat. Nah kalau kita katakan sholat dari awal sampai akhir dibaca semua, di sing rukun, di sing sunat, di sing wajib, nggak tahu. Itu namanya amal tidak menggunakan ilmu. Kayak sekedar saja ya. Kalau mau ngaji kan nanti saja, ya, ini sekedar informasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hasil dari kemarin saya rapat koordinasi di Banpahut Jawa Tengah. Ini ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Ya. Yang pertama, kami sudah mendapat data yang kemarin wajib ditindaklanjuti, yaitu data sampel acak untuk akreditasi tahun 2023. Ini juga terima kasih pada asesor yang kemarin datang ke tempat saya. Prihatin Bu para asesor telulas akreditasi tahun 2023 dari 150 yang tervisitasi, hampir sepertiganya nilainya C. Beliau-beliau prihatin sehingga memohon kepada kami untuk bisa membantu, dan kami orang diminta BPN dibantu, apalagi diminta oleh beliau, dan kami akhirnya hari ini mengumpulkan ada 75 sampel acak. Nah, saya lanjutkan nih. Sampel acak nanti data yang menyampaikan Pak Kasih ya. Dengan ketentuan di situ nggak boleh dirubah kecuali tutup dan sudah terakreditasi. Itu bisa diganti. Nanti tanggal 27-28 Direktorat mau suruh lagi Pak Kasih nanti untuk barangkali suratnya belum datang. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh kita. Data sebenarnya nanti Pak Kasih akan menyampaikan, dan nanti bagaimana tindak lanjutnya. Yang kedua, alokasi dari Banpahut Jawa Tengah yang dikenal dengan Soslok ya. Itu ada 101 untuk Kabupaten Tegal ya. Yang terbagi terdistribusi untuk PAKUD 80 lembaga, PKBM 5, RA 15, 1 PKPS.
Jadi untuk Dikbud punya beban 75 ditambah 85 160. Tahun 2022 kami punya beban atau kuota 100, bisa terakreditasi 150. Terakreditasi kemarin 155. 50? Berarti ada kenaikan 50%. Kalau ini targetnya ada 160, kalau 50% lagi seperti 2022 berarti paling tidak 240. Kalau tahun 2023 bisa 240, insya Allah tahun 2025 lembaga atau satuan PAUD maupun PKBM Kabupaten Tegal semuanya terakreditasi. Kalau target saya sih 2024 bisa terakreditasi semua, tinggal upaya kita bersama. Untuk kuota yang 80 plus 5, 80 PAUD maupun 5 PKBM belum kami tentukan, nanti Pak Kasih, Pak dua kasihnya akan memilih. Yang terpenting yang 80 plus 5 ini tidak boleh mengambil dari data sampel acak, itu nggak boleh. Sampel acak sendiri, soslok sendiri. Kalau sana sih arahannya kalau bisa yang belum pernah ikut soslok. Kalau yang sudah pernah, dia dipacu untuk melengkapi SIS-PENA. Karena sampai hari ini pun, alhamdulillah data yang kami terima itu sudah ada 31 satuan pendidikan yang sudah siap KPA. Ada 31. Yang sudah siap KPA nanti tidak usah dimasukkan di soslok, ya, kita ambil soslok yang masih 00 saja mungkin lah, gitu. Yang sudah masuk di SIS-PENA menurut data kemarin dari Badan PAUD itu ada 233 termasuk RA. Nah, termasuk RA karena kalau Badan PAUD itu tidak memilah dinas dan kemenang, tapi seluruhnya itu ada 233. Kalau ini 233 bisa terakreditasi semua, plus yang 75 berarti kurang lebih 300. Dan targetnya minimal B. Ini yang kami agak berat. Kemarin juga ada target minimal B, tetap ada yang ini. Nanti para asesor mohon dijelaskan karena mereka masih mikir nanti kalau di visit saprasnya gini. Padahal visit itu nanti tidak melihat sapras, tak hanya melihat 26 yang harus dijawab oleh lembaga, khususnya kaitan dengan pembelajaran. Nanti biar saya mohon bantuan dari tim asesor untuk mendampingi dan memberikan arahan. Ketakutan yang model dulu itu masih masih terbayang seperti model-model lama, sehingga kadang sampai lembur sampai jam 1 malam, jam 11 nggak pulang. Tapi yang disiapkan ternyata kemarin keliru, sehingga ketika asesor datang ke ASESI menanyakan materi-materi yang pada pertanyaan itu, data hukumnya akhirnya hanya foto. Padahal yang diminta adalah lebih baik menggunakan video sehingga nilainya akan naik. Nah ini nanti videonya bagaimana, apa saja nanti oleh tim, oleh dari asesor mungkin dan pastikan untuk bisa mendampingi hal itu. Nanti masing-masing kecamatan akan didampingi oleh tim asesor yang sudah dibagi oleh Pak Kasih, termasuk PKBM-nya. PKBM tinggal 9 lembaga yang belum. Tapi ada titipan begini Ibu, bagi lembaga yang terakreditasinya 15 tahun 2015 ke bawah, terus tahun 2015 ke bawah,
dan nilainya masih C, silakan login. Kalau bisa login, dipenuhi, nanti akan di visit. Tapi kalau yang sudah A, sebaiknya jangan dulu, ya. Bukan kok malah jadi C. Kalau yang sudah A, kalau bisa login dan berani nanti mempertahankan A-nya, monggo ditindaklanjuti. Kalau yang masih, kalau sana kemarin nggak bilang gitu, karena bilangnya gini, yang akreditasinya 2015 ke bawah, silakan login. Kalau bisa login, silakan ditindaklanjuti. Itu. Tapi saya tadi ngomong, kalau sudah A, ya jangan dulu ditindaklanjuti. Kecuali yang C biar jadi B atau jadi A. Batas waktu sispenanya seluruhnya itu terutama yang sampel acak dan soslok itu 1 Juni 2023. Karena mungkin mulai Juli, Agustus itu sudah akan mulai visitasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Nanti Pak Tulus bisa memberikan gambaran yang dia lebih dekat dengan tim karena beliau adalah dulu sebagai pemangku Jawaban. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitan dengan teknis nanti siapa saja yang masuk sampel acak, nanti pembagian wilayahnya untuk asesor kemana-kemana, karunikan, dan akan mulai kapan. Yang penting panjenengan nanti pembinaan sekarang tidak harus ketemu langsung, ya bisa melalui WA para pemilik, nanti komunikasi dan bagaimana nanti teman-teman asesor akan didatangkan ke kecamatan atau mau bagaimana sehingga nanti bisa berkomunikasi dengan baik. Harapan saya minimal targetnya prosentasenya sama seperti tahun 2022. Ya kalau dari 160 berarti minimal 160 itu terakreditasi semua dan tambah 50% seperti tahun 2022. Syukur tercapai dengan kayaknya kalau semua tahun ini nggak mungkin, kuotanya juga dari bank nggak mencukupi mungkin. Itu saja dan marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca Suratul Fatihah untuk membuka pikiran kita, hati kita sehingga hari ini mudah-mudahan dan pasti langkah kita adalah dinilai jihad oleh Allah dengan kesungguhan dan hasilnya nanti ditindaklanjuti dengan baik. Ala hadhihi wa likulli nabiyyin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini lembaga-lembaga kita semakin kokoh dengan akreditasi dan semakin siap, tidak terbayang seperti akreditasi versi lama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Demikian pembukaan acara rapat koordinasi akreditasi PAUD dan PNF tahun 2023 selesai. Dengan bacaan hamdalah kita tutup acara dengan hari ini. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dikdikbud Kabupaten Tegal, yang kami hormati Masih Dikmas, yang kami hormati Bapak Ibu penilik, yang kami hormati Bapak Ibu asesor
Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melakukan suatu agenda kegiatan dalam rangka persiapan akreditasi di tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Kepala Bidang kaitan dengan pelaksanaan akreditasi mulai tahun 2022 dan nanti yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Memang sengaja kami mengumpulkan dari unsur pemilik dan juga asesor yang ada di Kabupaten Tegal karena melihat dari jumlah asesor yang ada di Kabupaten Tegal baik PAUD ataupun Dikmas atau PKBM itu ada sejumlah 13. Kemudian dari hasil pelaksanaan kegiatan akreditasi yang terbaru di tahun 2022 dari 155 satuan pendidikan PAUD khususnya, kebetulan kemarin di tahun 2022 PKBM tidak bisa mengikuti akreditasi, padahal kuotanya ada 1 tapi tidak bisa dilaksanakan. Ada sejumlah 155 satuan PAUD yang mengikuti proses akreditasi dari sejumlah kuota 100. Alhamdulillah ada kenaikan 50%, sehingga mudah-mudahan di tahun 2023 ini juga sama minimal bahkan di bisa lebih dari 50%. Dari hasil pelaksanaan akreditasi di tahun 2022 ada 5 lembaga yang mendapatkan nilai A, kemudian ada 97 mendapatkan nilai B, kemudian 53 satuan PAUD mendapat nilai C. Jadi ada 53 satuan PAUD yang kemarin proses akreditasi mengalami atau mendapatkan nilai C, padahal di tahun 2022 kita berharap semua satuan pendidikan yang mengikuti proses akreditasi minimal mendapat B. Sehingga dari keprihatinan itu kemarin sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Bidang, masing-masing asesor yang ada di Kabupaten Tegal mempunyai satu keprihatinan. Asesornya jumlahnya 13, tapi di Kabupaten Tegal proses akreditasi masih banyak satuan yang mendapatkan nilai C. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Sehingga dalam kesempatan ini tentunya kami mendatangkan asesor nanti untuk bisa mendampingi satuan PAUD ataupun satuan PKBM yang akan mengikuti akreditasi di tahun 2023. Sehingga kami undang juga pemilik seperti yang mempunyai wilayah pengawas TK juga, si TikToknya di lokator, sehingga nantinya asesor yang akan mendampingi satuan yang akan mengikuti akreditasi bisa berkoordinasi dengan pemilik atau pengawas yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga kalau ujuk-ujuk datang mendampingi, nanti barangkali pemiliknya kayak siapa sih. Sehingga saat ini kami kumpulkan supaya ada koordinasi dalam rangka bersama-sama mendampingi satuan PAUD yang akan mengikuti proses akreditasi. Sehingga mudah-mudahan langkah yang kita ambil ini di tahun 2023, satuan PAUD yang akan ataupun Dikmas yang akan mengikuti kegiatan akreditasi betul-betul nantinya minimal mendapatkan nilai B.
Tentunya para asesor di sini tahu benar-benar mengapa satuan pendidikan yang kemarin mendapatkan nilai C itu seperti apa. Sehingga dengan didampingi oleh asesor yang sudah sering kali tahu keadaan satuan pendidikan yang ada mungkin di wilayah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan nilai lebih kepada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tegal. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami akan mencoba melihat data akreditasi yang ada di Kabupaten Tegal mulai tahun 2017 sampai dengan 2022. Ini per kecamatan nanti akan coba kami sampaikan. Untuk Kecamatan Margasari, ini khusus yang tahu ya, nanti BKP mungkin kasih masnya. Untuk Kecamatan Margasari dari jumlah satuan pendidikan yang ada itu 50 satuan pendidikan. Jumlah lembaga yang sudah terakreditasi ada 13 lembaga. Jadi di Kecamatan Margasari masih ada 37 satuan yang belum terakreditasi. Kemudian Kecamatan Balabulan ada sekitar 55 satuan pendidikan yang sudah terakreditasi 17, jadi masih ada 38 yang belum terakreditasi. Bumi Jawa ada 39 lembaga yang sudah terakreditasi 12, yang belum 27. Kemudian Bojong ada 29 lembaga yang sudah terakreditasi 13, masih ada 16 satuan yang belum terakreditasi. Lebak Siu ada 42 satuan pendidikan yang sudah terakreditasi 22, yang belum 20. Selawi ada 73 satuan yang sudah terakreditasi 31, yang belum 42. Pager Barang ada 29 satuan yang sudah terakreditasi 14, yang belum 15. Kemudian Dukuhwaru ada 43 satuan yang sudah terakreditasi 27, yang belum 16. Kemudian Bukuturi ada 56 satuan yang sudah terakreditasi 24, yang belum 32. Adiwarna ada 69 satuan yang sudah 21, yang belum 48. Pangkah ada 52 satuan yang sudah terakreditasi 32, yang belum 20. Kemudian Kecamatan Keramat ada 73 satuan yang sudah terakreditasi 35 satuan, yang belum 38. Kecamatan Talang ada 47 satuan yang sudah terakreditasi 28, yang belum 19. Kemudian Kecamatan Garut ada 50 satuan yang sudah terakreditasi 28, yang belum 22. Kemudian Suradadi ada 45 yang sudah terakreditasi 15, yang belum 30. Walureja ada 34 satuan yang sudah terakreditasi 13, yang belum 21. Kemudian Kedung Banteng ada 23 satuan yang sudah terakreditasi 13, yang belum 10. Kemudian yang terakhir Jatinegara ada 34 satuan yang sudah terakreditasi baru 6, yang belum 28. Jadi menurut data di kami ada sekitar 843 satuan PAUD yang sudah terakreditasi mulai tahun 2017 sampai dengan 2022
sekitar 364 satuan. Dengan nilai A ada 19 lembaga, yang nilainya B ada 239, yang nilainya C ada 106. Jadi masih ada sekitar 479 satuan PAUD yang ada di Kabupaten Tegal yang belum mengikuti proses akreditasi. Nah, inilah yang nanti akan menjadi tugas kita bersama, baik Bapak Ibu penilik, dinas dan juga asesor, untuk bisa mendorong satuan PAUD yang belum mengikuti akreditasi untuk bisa mengikuti akreditasi di tahun 2023 ini. Sementara kalau kita melihat data yang ada di Sispena, mungkin sudah banyak yang tahu dari Bapak Ibu asesor. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid ada 233 satuan PAUD dan Dikmas yang ada di Kabupaten Tegal yang sudah masuk atau login di Sispena. Tapi di sini yang akan kami sampaikan, ada dari 233 itu ada 174 satuan PAUD yang sudah masuk, baik itu yang sudah siap KPA, yang tadi kalau tidak salah sekitar 31 lembaga, kemudian ada yang prosentasenya masih kurang dari 70%, dan mungkin juga masih ada yang nol. Ini nanti yang akan kita garap untuk tahun 2023 ini. Dari PKBM yang masuk, kalau nggak salah itu ada 8 PKBM yang masuk. Jadi kaitan dengan data ini sebetulnya kalau kita melihat sudah aman untuk Kabupaten Tegal. Karena tadi sejak yang acak itu ada 75, kemudian kuota yang dari BAN ada 80. Jadi kan jumlahnya berapa? 155. Padahal di Sispena untuk jenjang PAUD sudah ada 174. Jadi paling tidak walaupun sudah mencukupi untuk kuota, tapi paling tidak kita tetap di tingkat kecamatan bahasanya untuk bisa mendorong, memotivasi satuan PAUD yang belum masuk ke Sispena untuk bisa masuk ke Sispena. Walaupun kemarin dari salah satu kecamatan ada yang mengatakan dari hasil penilaian akreditasi tahun 2022 yang kebetulan nilainya C, itu bahasanya apa ya? Ngompor-ngompori satuan PAUD yang belum akreditasi, dan nggak usah ikut atau masuk Sispena, percuma nanti juga nilainya C. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana memotivasi satuan PAUD yang ada di bawah kalau ditemukan kasus atau pemahaman yang seperti itu. Jika nanti kami minta dari Pak Tulis atau siapa juga untuk memberikan kemantapan bagi Bapak Ibu pendidik kaitannya dengan menghadapi satuan PAUD ataupun nanti di Mas atau PKBM yang mempunyai mindset semacam ini. Di bawah sudah banyak. Jadi nanti kaitan dengan akreditasi panjenengan pendidiknya masih belum ada yang S1. Percuma. Kalau nanti ikut nilainya juga tidak akan. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bisa memberikan pemahaman kepada satuan PAUD yang ada di masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian. Kaitan dengan kegiatan pada hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang, tentunya dari hasil
akreditasi tahun 2022 yang mungkin memprihatinkan bagi para asesor yang ada di Kabupaten Tegal, sehingga dengan legowo, dengan ikhlas asesor memberikan waktu dan tenaganya untuk bisa mendampingi satuan PAUD yang akan mengikuti kegiatan akreditasi di tahun 2023. Dari jumlah asesor sebanyak 13 sudah datang semua, nggih? Ada yang izin. Ada 2. Nah, ini nanti kalau saya sampaikan udah datang gimana ya? Mengikuti ya? Nah, jadi langsung saja karena memang waktunya sudah cukup lumayan siang dan nanti Pak Tulus kami minta untuk memberikan masukan dan juga arahan kepada kita semua kaitan dengan pelaksanaan akreditasi di tahun 2023. Nanti kami langsung saja sampaikan. Ini kami mencoba membuat draft pembagian pendampingan bagi asesor. Mudah-mudahan dari pembagian wilayah yang kami sampaikan, semua asesor oke, jadi nanti cepat clear ya. Langsung saja yang pertama, Ibu Puji Fitria nanti mendampingi untuk Kecamatan Pangkah dan Taruh. Siap ya? Kemudian Bu Mulatsi wonten mendampingi wilayah Bumi Jawa dan Barakulan. Mantap. Kemudian Bu Akik mendampingi Kecamatan Suradadi. Wes. Siap ya? Kemudian Bu Hikmah mendampingi Kecamatan Keramat dan Warureja. Kemudian Pak Sugiarto mendampingi Kecamatan Jatinegara dan Kedung Banteng. Mantap. Kemudian Pak Tulus mendampingi Kecamatan Slawi dan Pagerbaran. Bu Eva Jumenti Ada Pak. mendampingi Kecamatan Dukuhwaru. Pak Aris mendampingi PKBM Imam Ghazali, Cakrabuana, Jala Sutra, Lentera Ilmu, dan Kartini. Kemudian Bu Ika. Bu Ika mendampingi PKBM Asa Pertiwi, Al-Qolam, Sidamulya, dan Nurul Hidayah. Kemudian Pak Muhammad Alim. Ada enggak? Izin. Belum ya? Ini mendampingi Kecamatan Talang dan Dukuh Turi. Alim Kafe. Muhammad Alim Kafi. Turi. Bandasari. Dioper yang ada bisa nggak Pak? Hah? Dioper yang sudah ada nomor, jadinya saya kasih ke mereka. Orangnya orang Bandasari sama. Kita kan Oke, nanti dulu ini saya lanjutkan dulu saja ya. Kemudian Bu Lili Bojong dan Margasari. Kemudian Bu Futiha, Kecamatan Ngadiwerna. ini Bu Kutika sama saya mau. Kemudian Bu Lestari, Kecamatan Lebak Siu. Vaksin. Ini pembagian pendampingan yang sudah kami buat. Nah ini kan karena asesornya ada yang tidak berangkat kan. Aneh loh Pak, komunikasinya. Yang Muhammad Alim ada yang tahu nggak?
Siu. Bahas di mana, Iji. Mbak? Ini instansinya hanya tertulis protshot selalu OBM. Jadi nanti gini aja, kaitan dengan yang tidak datang, di sini kan ada nomor kontak personnya. Jadi nanti monggo kecamatan yang mungkin tadi asesornya saya sebutkan tapi kebetulan belum datang, silakan nanti mencatat apa namanya nomor HP-nya. Saya kira semua asesor kaitannya dengan kegiatan pendampingan ini, walaupun yang bersangkutan tidak hadir, sudah tahu semua Pakai ya. macam. Istilahnya walaupun pada hari ini beliaunya tidak datang, tapi mereka sudah tahu akan ada pendampingan ke satuan PAUD atau Dikmas yang ada di Kabupaten Tegal. Jadi paling nggak nanti yang pada hari ini tidak datang, nanti dari kecamatan ataupun dari asesornya bisa saling kontakan. Ngoten nggih? Ya, nanti. Kaitan dengan pembagian ini, istilahnya kami sudah mencoba yang rumahnya wilayah selatan tidak kami jauhkan sekali, terutama ini kebanyakan kan asesor yang ada adalah ibu. Jadi bagi bapak-bapak yang kebetulan Pak Sugiharto Dukuhwaru ke Jatinegara, Jelas Pak bayi. surat jadi kan hanya satu nih. Kalau Pak Tulus walaupun Slawi tapi kan ditambah dengan pager. Nah, Agar pada meja. kalau dari penusupan ke warak surat jadi tapi kan cuma satu. Kemudian kaitannya dengan pendampingan yang bisa Bapak Ibu lakukan, silahkan teknisnya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang. Kaitan dengan teknis pendampingan tidak harus selalu dalam tatap muka. Paling nggak nanti bisa koordinasi dengan yang ada di kecamatan penilik atau pengawas, satuan pendidikan yang ada yang menjadi yang didampingi itu bisa meminta nomor kontaknya sehingga bisa dibuatkan grup ataupun Zoom atau apa itu kan nanti bisa, walaupun tetap tidak menutup kemungkinan pendampingan harus ada tatap mukanya. Jadi itu beberapa hal kaitan dengan kegiatan pada hari ini tentang pembagian tugas atau pendampingan asesor ke satuan PAUD yang akan mengikuti akreditasi di tahun 2023. Sehingga sekali lagi kami minta bantuan kepada Bapak Ibu penilik yang ada di kecamatan masing-masing untuk bisa mendorong dan memotivasi satuan PAUD yang ada di wilayahnya masing-masing untuk bisa tahun ini memaksimalkan mengikuti proses akreditasi. Walaupun tadi sudah disampaikan kuota untuk Kabupaten Tegal 75 yang PAUD 75 dan 80, tapi tidak kemungkinan kalau memang satuan PAUD yang ada di Kabupaten Tegal sudah masuk ke Sispena dan unggahannya melebihi 80%, mudah-mudahan secara otomatis akan mengikuti proses akreditasi di tahun 2023 ini. Kita berkaca kepada pengalaman di tahun 2022 karena jumlah kuota 100, tapi nyatanya dengan bantuan Bapak Ibu penilik pengawas di wilayah masing-masing untuk memotivasi mendorong satuan PAUD mengisi Sispena, ternyata Kabupaten Tegal tahun 2022 dari 100 kuota mencapai 155 satuan yang mengikuti.
mengikuti proses akreditasi. Tentunya ini berkat kerjasama kerja keras dari Bapak Ibu penilik dan pengawas yang ada di wilayahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sebelumnya kami mohon Pak Tulus untuk bisa menyampaikan motivasi saran kepada kita semua kaitan dengan proses akreditasi di tahun 2023 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti dari kecamatan langsung setelah acara ini selesai, kalau bisa langsung koordinasi dengan yang ada, kecuali yang asesor tidak datang, nanti koordinasi lewat telepon kapan akan dimulai. Karena target tadi yang telah saya sampaikan 1 Juni untuk bisa semuanya bisa sudah memaksimalkan di angka yang sudah bisa masuk di KPK. Jadi yang nanti tidak hanya Pak Tulus, yang lain juga untuk bisa memberikan masukan, termasuk dari penilik, pengawas atau yang lain, sehingga nanti bagaimana tindak lanjutnya kegiatan ini untuk memaksimalkan hasil. Yang pertama tadi harus saya disebut, berarti Pak Tulus semoga untuk menyampaikan saran, pendapat dan bagaimana sebaiknya. Semoga Pak Tulus. Nanti yang lain siap-siap jangan.